Belakangan ini perbincangan di media sosial tengah ramai, dengan tuntutan dari warganet yang meminta pencabutan donasi untuk Agus Salim, seorang korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya di Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah mengalami luka bakar yang cukup parah, terutama di daerah mata, Agus kemudian menerima banyak bantuan dari warganet melalui platform penggalangan dana. Kasus ini menjadi viral setelah sejumlah donatur dan netizen merasa dana yang terkumpul tidak digunakan oleh Agus sebagaimana mestinya, yakni untuk berobat. Warganet kecewa karena Agus dianggap tidak menggunakan dana donasi sesuai dengan tujuan awal penggalangannya. Ada dugaan bahwa uang donasi lebih banyak digunakan untuk keperluan belanja dan dibagikan kepada keluarganya, bukannya untuk berobat. Warganet yang kecewa dengan tindakan Agus kemudian menggagas petisi online yang menuntut agar Agus mengembalikan donasi yang sudah dikumpulkan hingga miliaran rupiah tersebut. Dalam penjelasan petisi disebutkan bahwa para donatur merasa uang yang diberikan tidak digunakan oleh Agus sebagaimana mestinya. Menarik untuk dikaji, apakah dalam Islam tindakan warganet itu bisa dibenarkan? Dalam Islam, donasi atau sedekah yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk membantu sanak kerabatnya, tetangga atau saudara muslim yang lainnya, dikategorikan sebagai sebuah amalan yang sangat mulia. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18 disebutkan, bahwa pahala sedekah tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu laha qardan hasanan, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Dalam ayat yang lain, Allah juga tidak membedakan besaran pahala bagi seseorang yang bersedekah dengan cara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Semuanya dijamin oleh Allah akan mendapatkan ketenangan dalam hidup yang penuh berkah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 274, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hukum penyalahgunaan donasi dalam Islam. Menyalahgunakan donasi atau dana kemanusiaan, baik dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah, hukumnya adalah haram. Artinya, ia tercela dalam pandangan Islam dan dapat dituntut secara hukum di Indonesia. Ia dikategorikan sama seperti tindakan korupsi atau kejahatan sejenisnya. Ahli fikih menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan tanpa sebab yang sah menurut syariat. La yajuzu li ahadin an ya'khudha mala ahadin bila sababin syar'i. Yang artinya, seseorang atau pihak tertentu tidak boleh mengambil harta milik pihak lain tanpa sebab yang sah menurut syara. Syekh Ahmad Ibnu Syekh Muhammad Al-Zarqa, Syarah Al-Qawaidi Al-Fihiyah, halaman 465. Dalam hal ini, seseorang yang menerima sedekah karena pertimbangan tertentu, semisal karena kemiskinannya, namun digunakan untuk selain kebutuhan pokoknya, maka ia pun dikatakan sama seperti seseorang yang mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah. Karena sudah haram dalam pemanfaatannya, maka mengkonsumsinya pun menjadi haram. Aklul mali bil batili haram. Yang artinya, mengonsumsi harta secara tidak sah, atau bathil, adalah haram. Athiyah Adlan Athiyah Ramadan, Mausu'ah Al-Qawaidi Al-Fihiyah, halaman 272. Menarik kembali dana donasi. Secara umum, dalam kondisi yang normal, seseorang yang telah memberikan sesuatu kepada orang lain dalam bentuk hibah, pemberian atau hadiah, tidak boleh menarik kembali pemberian tersebut, kecuali seorang ayah yang menarik kembali pemberian kepada anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu li rajulin yu'ti 'atiyatan thumma yarji'u fiha, illa al-walida fima yu'ti waladahu, wa mathal alladhi yu'ti 'atiyatan thumma yarji'u fiha, kamathal al-kalbi akala hatta idza shabi'a, qa'a thumma 'ada fi qayyihi." Yang artinya, tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian atau memberikan hibah kemudian mengambilnya kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberi kemudian mengambil kembali, seperti anjing yang makan. Jika kenyang, ia muntah kemudian ia kembali memakan muntahannya. Hadis sahih. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3539, At-Tirmizi nomor 2132, dan Ibnu Majah nomor 2377. Hukum tersebut berlaku yang sama juga jika pemberian tersebut berupa sedekah. Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththaq nomor 1477 mengutip pendapat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Anna Umar bin Al-Khattab qala, "Man wahaba hibatan li silati rahimin aw ala wajhi sadaqah, fa innahu la yarji'u fiha." Yang artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, siapa yang memberikan sebuah pemberian untuk silaturahim atau semata sedekah,
maka dia tidak boleh mengambil kembali. Meskipun demikian, terdapat sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa boleh saja mengambil kembali sedekah jika belum sampai ke tangan penerimanya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya disandarkan pada Sayyidah Ummi Kulsum bin Abu Salamah. عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. Yang artinya, dari Ummu Kulsum bin Abu Salamah, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Salamah, dia berkata kepadanya, aku memberi Raja Najasyi hadiah berupa perhiasan dan minyak wangi. Aku perkirakan, jika Raja Najasyi wafat, hadiah tersebut akan dikembalikan kepadaku. Jika dikembalikan kepadaku, maka hadiah-hadiah itu untukmu. Hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil, bahwa ketika seseorang sudah menyiapkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain sebagai sedekah, kemudian pikirannya berubah ingin membatalkan niat sedekah tersebut, maka ia boleh saja mengurungkan niatnya tersebut. Dalam kasus Agus yang viral ini, bisa kita simpulkan, bahwa keinginan warganet untuk menarik kembali donasi didasarkan pada dugaan kuat adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh Agus. Apabila menurut hukum Islam, menarik kembali sedekah diperbolehkan dalam kondisi normal, selama belum diserah terimakan ke tangan penerima, maka dalam kondisi yang tidak normal semacam ini, yakni indikasi kuat adanya penyalahgunaan, tentu menarik kembali donasi tersebut diperbolehkan. Langkah ini juga tidak masuk dalam kategori orang-orang yang oleh Nabi diserupakan seperti anjing yang menelan kembali muntahannya. Wallahu alam bissawab.